Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jemaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah. Seperti biasa kita setiap Sabtu pagi itu ada tampilan baliku. Pada kesempatan ini sebagai narasumber adalah Bapak Dr. Ibnu Kurnia yang dia berjudul yaitu hubungan antara kesehatan dan puasa. Tentu kita perlu juga mengetahui apa itu puasa. Puasa adalah menahan nafsu minum dan makan. Berarti ada dua pertanyaan di sini. Nafsu berarti menahan pikiran dan perbuatan. Minum dan makan dan minum adalah melakukan sesuatu dalam keadaan berpuasa adalah berbeda. Untuk menghemat waktu, mari kita dengarkan kajian dari Bapak Ibnu Kurnia, apa efek samping dari puasa pada kesehatan kita. Jadi ini perlu kita simak, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu bagi kita. Untuk itu kita persilakan kepada Bapak Dr. Ibnu Kurnia untuk menyampaikan kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mulai, izinkan kami baca pantun. Jalan-jalan ke Bangkalan, di sana banyak santri berpuasa. Hidup tidak ada yang kebetulan, semua takdir yang Maha Kuasa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Teman-teman sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan alhamdulillah sampai detik ini hari ke-10 kita oleh khusus jemaah Balidul Al-Iman, jemaah para orang-orang ingin sama-sama tercerahkan yang iman masih diberikan langkah untuk melakukan bacaan iman tercinta ini. Semoga ini karena baik buat kita bulan Ramadan, kita masih cinta masjid, masih bertahan tinggal di masjid, walaupun dalam ceramah ini hanya orang tidak ada apa-apanya seperti itu. Yang kedua, salam kata kita Nabi Sallallahu karena agama dengan hak yang beliau bawa, Islam, kita bisa hidup Islam, kita hidup sehat sampai malam siang ini, pagi ini, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah mati dengan Islam. Kalau kata mati itu spesiesnya Pak Slamet, Ustaz Slamet yang selalu menyampaikan seperti itu. Baiklah, pada pagi ini seperti pantun kami tadi, hidup tidak ada kebetulan, semua terkena puasa. Kami menyampaikan tema yang mirip-mirip ini tentang puasa ini kayaknya seperti cerita bersambung. Di hari Selasa kemarin di kantor minta tausiah masalah puasa. Kami di situ mengangkat masalah kejujuran, karena di lingkungan riset dengan peneliti itu jujur adalah prinsip utama. Kita boleh salah, tapi kita tidak boleh bohong. Kita harus jujur seperti itu. Itu dunia riset. Kalau dunia profesor guru besar, dia harus benar dan tidak boleh bohong. Jadi secara profesor itu gampang tapi susah sebetulnya seperti itu. Berikutnya juga kemarin sore Bapak Fauzi, Pak Keheri berulang WA kami, jatah ente hari ini
sebelum buka puasa sebelum kumpul. Walaupun jemaahnya jaraknya 40 kurang 0, tapi alhamdulillah kita bisa saling enak ya. Ada Pak Iskandar pakar mekanik seperti itu. Menjelang berbuka 10 menit ada Ustaz Kardian datang dan alhamdulillah pas berbuka ramai masih kita seperti itu. Itu alhamdulillah. Saya bersyukur semoga sahabat kita muslim menjadi donatur, ini penyumbang atau menjadi partisipasi kerja keras pada setiap sore buka bersama terus yang diberi balasan Allah Subhanahu wa taala. Khusus yang kami sedihkan itu adik-adik Prisma. Mereka kerja keras membereskan, ada di situ ada Pak Devi. Pas selesai makan juga selesai juga makanannya yang kosong. Kasihan juga cuma dapat kuah-kuahnya seperti itu. Kenapa mungkin kita perlu pengaturan di mana adik-adik Prisma itu juga bisa berbuka. Jangan para pendatang dadakan aja berbuka, tapi adik-adik Prisma juga kita pikirkan seperti itu. Nggak kamu. Baiklah, kita pada tema ini kita kembali pada laptop kalau bahasa tukulnya kesehatan puasa. Karena akan bingung tadi. Dalam kita berpuasa, pada ayat Al-Quran yang pertama jelas ini ayat sakti yang dibaca oleh para ustaz, surat Al-Baqarah tersebut. Di mana kami nggak pilih mengulang-ulang ayatnya, cukup bacanya saja karena sudah pasti tahu semua tersebut. Kita wajib berpuasa, target kita adalah takwa. Pada ayat Al-Baqarah 184 itu ada larangan, ada batasan, ada syarat kita berpuasa seperti apa. Misalnya pada pertama ayat menurutnya kita orang-orang sakit, orang musafir boleh tidak berpuasa, ada diganti lainnya. Tapi yang paling istimewa lagi kalau kita lihat pada ayat 185. Pada bulan Ramadan tersebut ada kata syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an wa minhu hudal Qur'an. Arti bebasnya menurut kami yang bakhil ini yang namanya ilmu tak ada apa-apanya ini jelas pada bulan itu ada petunjuk, ada pertimbangan, ada bayangan bagi kita sebagai manusia. Itulah kira-kira dalam Al-Quran. Masuk kepada hadis Nabi SAW, hadis Bukhari Muslim, ada di sini muncul ancaman. Celaka orang-orang berpuasa kalau dia tidak bisa menegakkan bohong. Dan dilanjutkan pada Al-Bukhari ada 3 kriteria orang berpuasa: puasa awal, puasa baik, dan puasa istimewa. Itu juga sudah sering dibahas oleh para ustaz, para kiai, para penceramah di sini. Kita kembali pada topik kesehatan. Apakah semua puasa kita itu sehat? Tanya dulu seperti apa misalnya. Kami fokus lagi pada poin tertentu sih. Bulan puasa ada 2 item yang sering kita laksanakan. Dan ini ada banyak beberapa item-item lain, misalnya masalah puasa baca indra, segala macam nilai pahala ibadah. Maaf, kami nggak berani menjaga masalah pahala masalah tersebut. Kami hanya fokus 2. Pertama adalah Ramadan itu ada pola kita berbuka dan sahur, ada pola seharian kita itu namanya kita baca Al-Quran, dan yang ketiga ada pola namanya pola bersedekah atau pola memberi. Dalam konteks kita sehat, bulan puasa kita sahur, makannya sederhana. Maksudnya itu bukan sederhana, tapi makannya itu dengan seperti hadis Nabi. Di mana hadis Nabi, nanti bulan Pak Heri mengkoreksinya, di mana kita makan itu sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara, dan sepertiga untuk nasi. Dalam kesehatan ilmunya Pak Ustaz ada 4 sehat 5 sempurna. Itu kalau kita sahurnya benar. Tapi kalau sahurnya itu kita makanya hajar semuanya, daging buah potong, minuman, buah-buahan, itu kan puasa sehat lagi namanya. Gimana mau sehat, sudah berbuka, dihajar setengah jam, pas 40-30 menitnya, sahabat kita Pak Ali Khan ngomong imsak. Ada batasan, tapi hajar terus. Nah, menjadi kekenyangan, pas salat subuh atau di rumah di masjid, perut jadi kenyangan, sujudnya kurang khusyuk, ngantuk. Kalau ngantuk bulan berpuasa, kita langsung tidur setelah sahur, itu musibah. Musibah. Apa musibahnya? Gar menatang kita. Apa itu gar? Gar itu baliknya lambung ke atas. Bagi yang punya asam lambung, perih di tenggorokan. Itulah kalau kita pada pagi-pagi terasa tenggorokan perih, waspadalah.
Itu berarti ada awal-awal GERD dalam kita. Jadi kalau mau sehat itu berpuasa minimal morgan menahaur kata orang kulon, kita baru boleh tidur. Jadi morgan menahaur kita bisa sholat subuh yang kusuk tanpa ada masalah, kita bisa baca Quran dan kita bisa berzikir dan sebagainya. Itu sehat pertama pasca sahur. Jadi pertama minimal GERD tidak mengganggu kita. Kalau GERD ini bahaya. Kalau mungkin bapak-bapak sering baca di media massa, Pak Teknikum misalnya yang seorang intelektual yang orang kutu buku, pasti lihat GERD itu banyak makan korban sama puasa seperti itu. Atau kita dilalui ceramah-ceramah Dr. Arif Aliansam, dekan FKUI, itu kan spesialisnya spesialis pencernaan. Itu cerita GERD sering di TV. Itu narasumber yang benar, dokter yang benar seperti itu. Itu dokter banyak apa-apa sekarang itu. Berikutnya juga itu baru pola makan. Pas ada saat siang kita mengatur irama kita. Irama misalnya kita bisa sholat duha atau sholat fajar, memulai aktivitas. Kita bersyukur di Indonesia ini. Bagi ASN misalnya atau bagi seorang jam kerja dikurangi, kita bisa menambah pola ibadah, pola sebagainya, pola istirahat. Otomatis selama siang ini organ kita melalui proses istirahat. Pada saat proses istirahat tersebut, yang paling sering istirahat itu adalah namanya jantung dan ginjal, hati. Kenapa saya fokus pada 3 organ tersebut? Jantung adalah sentral daripada aktivitas membawa oksigen dari ke seluruh tubuh dan limbah oksigen, limbah karbon dioksida di seluruh tubuh. Kalau jantung kita ini bagus, kapan jantung kita bagus? Kalau ada tekanan daripada lambung ke atas. Pada kondisi tekanan lambung kita ke atas kuat, lambung akan mengalami susah bekerja. Itu makanya orang kadang-kadang salah menerjemahkan kapan dia jantung, kapan dia GERD, kapan dia mah, yang penting sesak. Kalau sesak itu kalau dia bisa mengingat-ingat kalau memang ada sejarah jantung, ya berwaspada. Tapi kalau nggak ada sejarah tiba-tiba ada apa, mungkin kita terlalu cepat tidur pasca subuh dan lain sebagainya. Selama siang kita bisa semua organ. Masalah hati, yang bukan hati masalah perasaan, yang kita bicara masalah liver gitu. Di liver itu seseorang yang selalu mengonsumsi zat-zat lemak, bisa lemak hewan, mafikus lemak hewan dan trigliserid dari tanaman itu, lama kelamaan hatinya inti. Kalau orang gemuk kayak saya sama Pak Menko ini berpotensi namanya fatty liver. Fatty liver tersebut kalau dia aktivitas lama-lama fungsinya berkurang. Apabila fungsi hati berkurang, maka limbah toksisitas yang seharusnya bisa dibuang oleh ginjal beredar di seluruh darah kita. Maka dengan SGOT tinggi, SGPT tinggi, dan lain-lain sebagainya. Kalau kondisinya berkelanjutan, maka lama-kelamaan lemak juga akan masuk ke pembuluh darah, maka pembuluh darah kita akan dikaku, pembuluh darah akan dikaku, penebalan namanya aterosklerosis, maka lama-lama jantung jadi kaku, jadi tebal, maka pembuluh darah jantung mengecil. Makanya lemak yang kita tak sadar atau akumulasi daripada karbohidrat yang akan dipakai menebal, ngumpul menjadi cadangan makanan. Kalau cadangan kebanyakan kasihan gudang ya. Ya Pak Haji ya, kalau gudang kebanyakan kasihan gudang. Yang di belakang kena kutu, yang di depan kena air. Makanya proses puasa kita bisa mengurangi namanya konsumsi lemak dan konsumsi karbohidrat. Lemak dan karbohidrat alias gula kalau bersekutu dalam tubuh waspada. Apa? Mulai timbul gejala hiperlipidemia, hiperglikemia, dan lama-lama jadi DM. Apa itu DM? DM itu bukan Instagram bahasa anak-anak sekarang. Diabetes mellitus. Waspada. Bagi usia-usia kita itu di sini nggak ada yang ABG ya, cuma ada wanita semua. Apa itu wanita? Bawah 90 tahun. Kecuali mungkin Ananda Rido ya, itu kan dia masih ABG kan. Kalau Pak Ustaz Fauzi paling paling 35. Jadi itu gejala penyakit penebalan pembuluh darah. Kalau dia sering lama-lama terjadi, timbul hipertensi. Hipertensi gangguan ke jantung, lama-lama gangguan ke ginjal. Kalau ke ginjal bermasalah lama-lama, toksit darah kita itu akan banyak di tubuh. Otomatis lama-kelamaan karbon dioksida, ureum, kreatinin bisa masuk ke otak. Itu kalau kita bicara masalah ke otak. Tapi kalau dia bicara pembuluh darahnya misalnya hipertensi minimal. Hipertensi itu bisa masalah ke mata,
bagi pengantin muda juga hipertensi masalah juga, kalau susah buka udang seperti itu. Berikutnya kita bisa lagi masalah berbuka. Saat berbuka secara kesehatan jangan gorengan dulu. Ini masalahnya kita di masjid, maaf. Di kita ini sekitar masuk saya itu memang tercuci saya di sini kata istilah Pak. Semenjak saya di Jabodetabek ini, kita bilang Jakarta, kita di Depok coret gitu ya. Gorengan itu menu utama bagi kita. Padahal dalam syariat Islam kita itu diwajibkan yang manis-manis. Tapi pahit bukan yang manis, justru berbuka sama orang yang manis ya. Dan dimakan itu manis banyak yang pahit. Padahal sama jemaah di pahit itu bilang berbuka sama yang manis. Pamit sama ibu dia mana udah berbuka sama yang manis, nggak manisnya seperti itu. Jadi istilahnya itu kita bukakan Al-Quran dalam hadis Nabi jelas. Kita yakin dah hadis Nabi Al-Quran apalagi itu jangan diperdebatkan lagi, wajib dilaksanakan. Kalau bahasa kapal Islam itu non-debatable, nggak perlu lagi masalahnya macam-macam. Laksanakan saja seperti itu. Tapi mungkin dalam hadis sampai ini kita maksimal di Islam tersebut. Dalam berbuka yang sehat, hadis Nabi kurma makalah ganjil 1, 3. Tapi kalau di masjid 1, 3, 5 kasihan teman sebelah seperti itu. Jadi minimal 1 atau 3. Kalau banyak stok kurma di piring kita ambil 3, sebab kita nggak dapat seperti itu. Baru setelah kurma teh manis, mungkin satu apa yang jangan lemak, sebaiknya jangan lemak kita makan itu pertama-tama. Kalau lemak itu beban buat hati mencerna. Minumlah kurma yang ada seratnya, teh manis atau mungkin juga jangan yang dingin juga. Kenapa yang dingin? Kalau dingin itu rata-rata pembuluh kita mulai vasokonstriksi. Pada masa konstriksi, lama-kelamaan suplai darah berkurang. Itu kadang-kadang kenapa orang sudah makan kok pusing? Karena suplai darahnya itu berkurang ke otak, akhirnya penyempitan berkurang mendadak seperti itu. Atau juga bagi yang sakit mah, bukan malam Jumat ya, dia mengalami lambung karena ada vasokonstriksi lagi seperti itu. Baru setelah itu kita sholat maghrib berjamaah kalau di masjid, baru kita makan. Ya, makanya kalau di masjid jangan banyak-banyak ya, karena kasihan juga yang banyak yang dapat seperti itu. Itu bicara masa berbuka. Berarti sehat secara fisik, secara jasmani itu sederhananya dari sahur sampai berbuka realitas sekali. Bukan suatu yang abal-abal kalau bahasa Ustaz tadi tersebut. Yakinlah kita berpuasa, ikut sunatullah, kita ada Nabi yang benar, insya Allah kita sehat. Itu jasmani. Bagaimana dengan rohani? Karena nanti tujuh ada rohani juga. Dalam berpuasa kita diminta itu namanya yang sederhana sekali memberi. Ya Pak, soalnya senang memberi, senang bersedekah. Jelas kalau bicara pahala, udah saya nggak mau bahas pahala itu pahalanya bagian baru Ustaz aja. Saya nggak berani seperti itu. Dalam buku Sex of Philosophy hadiah apa namanya keberadaan yang hikmah memberi, Sex of Giving, Philosophy of Giving itu luar biasa. Makin sering kita memberi, apakah kepada tetangga, pada anak yatim, para fisabilillah, pada musafir, ada rasa tenang di hati. Endorfin muncul di hati ini, di negara kita. Kalau endorfin muncul, kita jadi tenang, ya. Ya Pak Fauzi ya, makin sering memberi filosofi kita tenang, endorfin muncul. Kalau endorfin muncul, tensi akan turun. Kita jadi happy, problema jadi hilang. Nggak sehat seperti itu. Nah, makanya saya lihat seorang seperti Pak Semin cerah, pernah sering memberi. Masih ingat saya waktu awal-awal masjid, beliau bagi-bagi es di masjid. Itu efeknya bukan cuma masalah pahala, kalau pahala udah jelas. Givingnya itu ada endorfin naik di tubuh kita. Nah, sekarang dengan kita sering memberi, sering bersedekah, sering berbagi buat orang-orang duafa, miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, insya Allah kita damai di hati kita. Bonus namanya bonus puasa pasti. Ada lipat-lipatnya. Itu ada kalau teori Pak Heri itu 1 meter berapa dan hukumnya lagi seperti itu. Ya Pak Ali ya, kalau ukuran besar berapa, kalau itu berapa seperti itu. Untuk Pak Heri waktu kita. Ya, tenang Pak. Jadi itulah filosofinya. Ada filosofi jasmani dan kami bahas tadi sederhana sekali dari sahur berbuka. Ada filosofi giving,
hadiah dalam konteks kita memberi. Dan insya Allah ya kita berpuasa ini dengan dua itu aja, pola sahur sehat, pola berbuka sehat, dan pola saling memberi dalam bulan puasa. Insya Allah kita jadi sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 19 menit. Kepada jemaah dipersilakan mungkin ada masukan atau kritikan atau tambahan dari Bapak ini, dipersilakan diawali dari Pak Isemin. Silakan Pak Isemin pada Pak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi-pagi kita sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Ada ilmu yang kita dapat tangkap dan terima dari pemaparan Pak Ustaz di Kurnia. Alhamdulillah. Memang puasa beberapa hal yang perlu kita sama-sama kita main bersama, bahwa tidak sekedar kita menahan hawa nafsu makan dan minum di siang hari, tapi juga hal lain yang perlu kita perhatikan terkait dengan apa yang disampaikan tadi adalah pola makan ataupun pola hidup kita dalam kaitannya dengan kita berpuasa. Memang semuanya adalah kita dianjurkan untuk menahan. Tentu kaitannya ini adalah menahan, maksudnya makan baik sebelum dan ataupun sesudah berbuka ataupun pada saat makan sahur. Memang itu menjadi, kalau kebiasaan kita memang apa saja yang kita ada di hadapan kita itu kita makan, misalnya kan banyak-banyak, maka mungkin juga hikmahnya di bulan puasa inilah kita bagaimana kita bisa menahan yang biasanya kita makan apa saja pada saat yang waktu yang bersamaan, maka di bulan Ramadan ini kita mesti menahan. Banyak sekali tadi disampaikan terkait dengan kesehatan kita. Maka yang selama ini, karena bagi yang makannya setiap harinya mungkin terpola dengan baik, mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau bagi yang kesehariannya makannya memang tidak terpola, maka tadi yang terjadi adalah banyak penyakit yang dirasakan ataupun hasil daripada makan atau minum atau yang kita nikmati pada saat kita berbuka ataupun kita sahur. Yang jelas yang saya rasakan adalah pada saat kita di makan sahur atau makan berbuka, kalau pada saat sebelum sholat atau pada saat berbuka itu kita makan yang banyak, jelas badan menjadi tidak sehat. Itu malah jadi lemes misalnya. Tapi kalau lemesnya ini nanti kenapa kita makan banyak, bukan malah jadi sehat, tapi malah jadi lemas. Apalagi seperti saya kemarin, saya biasanya itu makan itu gorengan itu kecap itu pada tahu bungkul apa yang namanya. Nah kemarin itu saya makan pakai cabai. Nah perut jadi mulas. Jadi itu yang betul terjadi. Nah pada saat makan sahur juga seperti itu, kita makin banyak kita makan sahurnya banyak. Nah puasa kita juga bukan tambah sehat tapi juga malah tambah lemas. Maka yang perlu diperhatikan adalah pola makan kita. Mudah-mudahan dengan iman puasa kita dapat memperbaiki atau merubah pola makan kita untuk tidak barangkali sampaikan
bersama. Mudah-mudahan jadi ini sama kita makan pikiran berberlebihan. Selanjutnya untuk silakan kepada Pak Ustaz Slamet. Silakan Pak Ustaz Slamet. Selamat. Pak Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini dapat nasihat yang cukup berharga dari Pak Ikin. Karena kondisi kita di bulan Ramadan itu banyak yang balas dendam. Hampir sebagian orang kayaknya balas dendam. Dan apalagi memang ketika itu disediainnya makanannya banyak. Jujur aja, semenjak saya buka di Al-Iman, perut saya selalu mendung. Kenapa? Karena banyak yang disediain. Ada gorengan, ada ini, ada itu. Kan kalau nggak dimakan nggak boleh. Harus dimakan, wajib. Kan saya itu sesungguhnya obat itu adalah temannya setan. Jadi memang kondisinya banyak makanan. Akibatnya kita udah makan kurma 3, ambil lagi kue apem, ambil lagi risol, ambil lagi tahu, ambil lagi bakwan. Akhirnya perut kenyang. Yang sebenarnya itu kata Pak Dokter, kata Pak Iin, kurang begitu baik. Tapi karena memang kita seperti itu, kita lupa bahwa sehat itu harus menahan hawa nafsu. Jadi alhamdulillah saat ini maksudnya sudah disampaikan bagaimana cara buka puasa yang baik, bagaimana cara sahur yang baik, yang insya Allah badan kita sehat. Kalau badan kita sehat, insya Allah pikiran kita ketika kita ingin melakukan ibadah kepada Allah itu insya Allah semakin sehat, semakin lurus. Karena puasa ini ibadah yang paling mahal. Kenapa paling mahal? Karena kalau sholat tidak ada ukurannya, pahalanya sekian, berjamaah 27 kali. Tapi kalau puasa Allah yang ukur pahalanya. Terserah Allah, mau kasih 27 mau kasih 100, mau kasih 90, terserah Allah. Dan ibadah puasa ini ibadah yang paling susah untuk bikin ria. Kalau kita sholat bisa aja kita jadi ria, karena mungkin suara kita bagus jadi imam dibikin mendayu-dayu, bisa aja. Ketika ada mertua mungkin kita yang biasanya nggak punya khusyuk jadi tambah khusyuk. Begitu juga ketika kita beramal, ketika di masjid diumumin, kalau beramal di sini nih enak nih diumumin, kita bilang panitia sebut nama saya. Nih masuk bisa dia kalau amal-amal yang lain. Tapi kalau mau puasa mau dia bagaimana? Wah, kenapa Pak udah mau puasa? Nggak mungkin. Jalan jatuh, Pak kenapa jatuh Pak? Saya puasa, nggak mungkin. Dia motor, nabrak orang, Pak kenapa Bapak nabrak orang? Saya puasa, nggak mungkin. Jadi untuk susah, jadi untuk puasa tuh susah untuk dibikin ria. Makanya pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu besar. Sekarang bagaimana caranya agar pahala kita nggak habis, nggak hilang? Karena ada beberapa poin yang mungkin untuk diri saya sendiri yang saya ingatkan. Salah satu pembatal pahala ghibah. Sekarang kan ghibah ramai di televisi, ghibah sini, ghibah situ, ghibah. Subhanallah. Kita mau nabung pada Allah untuk berghibah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya. Al-Mubazir ikhwan setan. Jadi Mubazir bukan perbuatan setan. Enggak dimakan. Kita ini dimakan perlunya. Jadi makanya perlu ya. Nah, insano obat sehat itu hati yang sehat isi tubuh yang sehat hati yang bersih. Terus selanjutnya kepada Bapak Prof. Jamil pada Bapak Prof. Silakan. Terima kasih Pak Yazudin. Menarik sekali kajian. Makanya. Temanya kesehatan puasa menjadi sehat lahir dan batin. Saya tertarik tadi Pak Iin atau narasumber mengatakan bahwa riset itu bisa salah
jelas tidak bohong. Ini yang sangat menarik. Karena saya pernah dengar juga kata-kata itu Hermawan Sulistyo, ya, peneliti senior ini mengatakan begitu. Jadi riset itu bisa salah, tapi yang jelas tidak bohong. Beberapa waktu BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional Jakarta akan terjadi apa namanya itu banjir besar atau apa taka gitu. Ternyata sama sekali nggak ada kan. Saya tahu padahal BMKG nggak bisa itu. Ini contoh. Yang kedua tadi juga menyebut 183 dan 184. Nah 184 ini yang sangat menarik karena di akhir ayat berpuasa itu sangat baik jika kamu mengetahui. Di sini harus dikaji secara ilmiah. Artinya ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Saya lupa Profesor siapa Pak itu yang dapat hadiah Nobel 2016. Siapa? Bahwa ternyata sel-sel kita ini setiap saat itu berganti. Jadi pada saat puasa itu kekuatan nutrisi kita itu sampai jam 12. Makanan yang kita sahur jam 4 itu. Jam 12 sampai jam 6 itu nggak ada lagi. Jadi limbah yang kita makan itu, yang jadi sel buruk itu, yang istilahnya apa? LDL, itu dimakan oleh sel-sel yang lain. Nah itu dapat hadiah Nobel itu. Nobel itu satu pengakuan tentang prestasi ilmiah sedunia. Akhirnya terbukti bahwa ayat 184 itu jika kamu mengetahui. Di sini tren ke depan ini ayat-ayat yang kita kemukakan itu bukan harus ya, pada akhirnya akan dibuktikan oleh orang lain. Betulkah bahwa puasa itu sehat lahir dan batin? Kalau sehat lahir, misalnya itu kan ilmu fikih yang sifatnya lahiriah, dan batin itu adalah tasawuf. Tapi jati diri manusia itu bukan makhluk lahiriah. Jati diri manusia itu adalah makhluk spiritual. Jadi sosok manusia itu bukan yang kelihatan yang dilihat, tapi yang tersembunyi yang dilihat. Itu yang hadis Nabi mengatakan bahwa aku diutus oleh Allah ke bumi untuk menyempurnakan akhlak. Nah, menyempurnakan akhlak itulah hakikat daripada manusia. Salah satunya adalah berpuasa, karena berpuasa itu membangun integritas, membangun kejujuran, membangun kebenaran terhadap diri sendiri. Orang lain nggak tahu bahwa kita itu puasa. Nah, itu secara psikologis kalau kamu mengetahui. Jadi kita berpuasa harus ditekani agar kita semakin mantap, agar sasaran kita semakin mengena terhadap tujuan berpuasa itu. Tapi kalau berpuasa ya sekedar ikut-ikutan tradisi, nggak dapat apa-apa selain lapar dan haus. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Masukannya.
Fajar, silakan Pak Fajar. Fajar cuma satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang sudah disampaikan oleh Pak Materi tadi, yaitu lain, memang kalau dilihat dari materi bagus. Udah ya? Lanjut. Tapi Sudah, Ustaz? Udah. Lanjut. Anu tadi itu. Ya, bismillah. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sedikit memberikan apresiasi ya kepada Dr. Iim karena untuk materi yang disampaikan nih sejalur dengan keahlian ilmu ya. Nah di sini mungkin memang yang saya katakan pekan lalu bahwa dakwah itu bukan tugasnya para ustadz saja gitu. Karena Islam itu sekupnya bukan cuma ibadah ritual. Al-Quran itu kalau misalnya dibedah itu harus ada unsur-unsur ilmiah yang untuk membuktikan ayat-ayat Allah gitu. Maka di sini dibutuhkan ahli-ahli ilmu di bidang lain selain agama ritual. Maka kalau misalnya kita di MUI itu kan isinya bukan cuma ustadz doang tuh kan. Itu ada para ahli misalnya gizi ya kan di situ untuk melihat apakah di situ ada kandungan yang haram atau halal gitu. Nah ini termasuk juga dengan Pak Iin, materinya sangat sesuai dengan keahlian. Jadi mungkin yang kita harapkan ke depan nih Pak Iin bisa menggali lebih dalam lagi sisi-sisi Al-Quran di bidang ilmiah seperti itu. Jadi mantap Pak Iin, dilanjutkan. Terima kasih. Selanjutnya Kiai Heri, silakan Pak Kiai. Kasih mic-nya kasih. Gak kedengeran. Begini Pak ini, dari kita kan sudah berteori baru praktek. Namun kalau saya lihat dari sisi yang bertabrakan dengan teori, seperti guru-guru kita itu yang memang beliau tidak tidur semalaman, merokoknya luar biasa. Tapi beliau itu punya umur dan sehat-sehat saja gitu. Apa bisa dijelaskan dengan ilmiah gitu Pak? Nanti saja. Ya, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Pak Kiai. Pak Warahmatullahi wabarakatuh saja. Ya, selanjutnya Pak Koordinator. Cukup terakhir sekalian doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bingung mau ngomong apa. Artinya hampir setiap tahun juga teori ini sering disampaikan ya. Tapi pada prakteknya pun juga sering banyak pelanggaran gitu. Buktinya yang seharusnya tidak boleh makan gorengan, tapi tukang gorengan setiap bulan puasa rata-rata habis semua. Begitupun tukang es rata-rata habis semua. Makanya ini di masjid-masjid pun juga sering dikatakan, tapi buka pada saat menu bukanya pun juga tidak sesuai dengan teori yang disampaikan. Makanya ini mungkin perlu perbaikan pada saat dibuka puasa juga untuk kesehatan. Namun kadang-kadang juga kita kalau belum sakit ya belum merasa mungkin ya. Gini, nanti pada saat sudah sakit baru berasa baru. Ya mungkin itu penerapannya tuh yang perlu
diimplementasikan atau disosialisasikan itu seperti apa seharusnya. Mungkin itu aja, dan materi yang disampaikan Pak Ikin sudah sesuai dengan ya kesepakatan kita semua ya pada saat berkumpul. Artinya yang mengisi materi di bulan Ramadan ini kalau bisa memang berdasarkan atau sesuaikan dengan keilmuannya. Dan alhamdulillah Mas Rido yang kemarin dan sekarang Pak Ikin ya alhamdulillah menurut saya sudah menyesuaikan, dan mudah-mudahan untuk yang berikutnya pun juga bisa menyesuaikan materinya dengan keilmuan yang dimiliki. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menutup kepada Pak Ustaz Kartini, silakan. Ini ada pertanyaan. Seandainya bukan Tuhan yang mewajibkan puasa ini, ada nggak orang yang berpuasa? Ada kalau didenda, kalau pernah denda. Ada kalau nggak punya duit. Seandainya bukan Tuhan yang mewajibkan puasa, ada nggak orang yang berpuasa? Ada. Kemudian di ayat pertama itu tadi juga yang populer di 183 itu, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau diartikan ayat ini, di situ siapa yang mewajibkan? Allah. Ya, coba ya. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Nah, itu. Jadi yang tadi di ayat itu situ tidak dimunculkan siapa yang mewajibkan. Nah, ini perlu kajian. Tapi kita pasti tahu bahwa yang mewajibkan itu Allah, kan begitu. Kita pasti tahu. Tapi kenapa di situ nggak dimunculkan Allah? Nah, karena di ayat akhirnya itu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi dari segi apapun puasa ini top sekali dalam sisi apapun. Sekarang puasa itu macam-macam jenisnya. Ada puasa Nabi Daud, ada puasa nazar, ada puasa muti. Tujuannya itu dalam tanda petik itu mungkin bukan ke Allah, tapi dari segi kesehatan tadi, dalam segi apapun itu masuk semua itu. Nah, ini yang dikaji. Sehingga betapa puasa ini betul-betul memberikan energi yang positif terhadap semua sisi kehidupan manusia. Kalau dilihat dari segi kesehatan itu sangat luar biasa. Nah, makanya di kita itu puasa muti itu ada, terlepas dari tujuannya, tapi dalam segi kesehatan itu kelihatan. Nah, ini jadi puasa ini sesungguhnya walaupun tidak diwajibkan oleh Allah, pasti orang berpuasa. Karena dari berbagai aspek kajian, puasa ini sangat menjanjikan. Makanya katakan puasa ini telah ada pada era sebelum kamu. Ya katakanlah puasa Nabi Adam, puasa Nabi Daud, puasa yang lainnya, itu semuanya mereka berpuasa karena dilihat dalam berbagai segi puasa ini amat sangat menguntungkan. Terlepas dari ada hadis lapar dan haus, tapi sebenarnya dari sisi kajian puasa ini amat sangat menguntungkan, sempurna puasa itu. Nah, jadi situlah dikatakan bahwa puasa itu sesungguhnya di situ Allah tidak dimunculkan, ya kan? Allah tidak dimunculkan sih. Nah, ini perlu kajian. Dan di situ juga dikatakan kutiba, bukan siam wajib siam atau fardhu siam, bukan wajib berpuasa, kewajiban, bukan fardu berpuasa, tapi kutiba alaikum. Nah, kemudian sebenarnya misi substansi puasa itu
dalam tanda petik, bukanlah alam tatakun, maaf, bukanlah alam tatakun secara substansi, tapi secara substansi puasa itu adalah la'allakum tashkurun. Itu dari kajian. Artinya puasa itu akan menjadikan kamu menjadi hamba yang bersyukur. Nah, kenapa bersyukur? Karena implikasi kehidupan itu hanya ada dua, kufur atau syukur. Perkara takwa itu masuk kategori orang yang beriman. Tapi tashkurun itu menggapai seluruh manusia. Seluruh manusia. Makanya walaupun tidak tujuan untuk la'allakum tattaqun, tapi dari sisi kesehatan kita harus bersyukur. Dalam segi apapun kau harus bersyukur. Makanya siapapun dia berpuasa karena substansi puasa itu adalah la'allakum tashkurun. Nah,